Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Tasya dari kelas 308, nomor absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan exercise chapter 8 Czapinski bab option pricing. Exercise 8.1. Pertanyaannya, show that the price of a call option grows with you, the other variables being kept constant. Analyze the impact of change of D on the option price. Nah, pertanyaannya intinya adalah bagaimana kalau misalnya harga dari call option itu naik sama dengan U. Nah, tapi variabel lainnya itu tetap konstan. Nah, itu dampaknya untuk perubahan D itu apa saja dalam option price itu sendiri. Semisal di dalam derivative of the price CEO dari couple option itu diasumsikan X itu lebih besar dari SD tapi kurang dari SU, sehingga CI0 sama dengan seperti yang di persamaan yang satu, yaitu 1/1 plus R min D per U min D dikali S0 kali 1 plus U min X. Nah, itu kan masih dalam kondisi put ya, masing-masingnya dalam kondisi up atau probability up. Nah, kalau derivatif itu kan with respect U is equal to, kalau misalnya di rumus yang general derivative security itu kan X1 sama dengan Y1 kan ya. Nah, jadi disamain kan yang si O yang itu rumus yang persamaan satu itu kan dalam kondisi X1. Nah, dalam derivative with respect di U is equal to X1 sama dengan Y1, berarti yang Y1 kan rumusnya min 1 plus D dikali FSU min 1 plus U F kali FSD per U min D dikali 1 plus R. Nah, karena itu tadi ini equal, U itu equal kan pada D, jadi sehingga itu tuh R-nya itu diganti dengan, maksudnya disamakan dengan D-nya. Jadi rumusnya hasilnya adalah R min D dikali dalam kurung X min S0 1 plus D per 1 plus R U min D kuadrat di persamaan yang kedua. Nah, itu kan sama dengan X min S0 1 plus D. S0 1 plus D itu kan sama dengan rumusnya saham probability turun, sehingga itu kan dimasuk-masukkan seperti itu. Nah, akhirnya dalam kondisi tersebut R kan lebih besar dari D, dan diketahui diasumsikan kan X itu kan lebih dari saham probability turun. Jadi posisinya itu adalah positif, dimana saat CEO itu naik, U itu ikut naik, karena call option kan grows with you kan ya. Sama kalau misalnya call optionnya naik, otomatis U-nya naik, sehingga sudah diketahui kan dari soal kalau misalnya call option naik, U kan juga naik. Nah, derivatifnya untuk yang D itu adalah karena tadi kan R itu kan sama dengan D, ternyata R kan kurang dari U, sehingga dimasukkan rumus tersebut. Kan harusnya kalau misalnya yang positif itu adalah 1 plus dalam yang U min R itu, yang di rumus yang persamaan ketiga kan U min R S0 kali 1 plus U min X kan ya. Kalau misalnya di rumus yang money market position yang Y1 itu kan harusnya kan 1 plus D, bukan 1 min D. Jadi dalam rumus tersebut tuh kan hasilnya kan udah diketahui R kurang dari U dan X itu kan kurang dari SU. Jadi hasilnya itu negatif. The option price atau harga optionnya itu turun ketika D itu naik, seperti itu. Exercise 8.2. Mencari formula dari harga CE0 dari call option jika R-nya itu 0, S0-nya sama dengan X sama dengan $1. Nah, itu hitung harga jika U-nya itu 0,05 dan D itu min 0,05 dan juga U 0,01 dan D negatif 0,19. Pertama kan diketahui R-nya kan sama dengan 0, S0 itu sama dengan X sama dengan $1. Nah, CE-nya gimana? CE-nya untuk mencarinya adalah dengan menggunakan rumus yang
presentasi penempatan investasi bond optimal, yaitu yang Y min Y sama dengan min 1 plus D kali FSU dikurangi 1 plus U dikali FSD per U min D dikali 1 plus R. Untuk R-nya kan sama dengan 0, berarti yang bawah nanti tinggal 1 U min D. Nah, untuk yang atasnya FSU itu sama dengan S0 atau X, jadi diganti dengan 1, sehingga muncul persamaan min UD per U min D. Nah, untuk yang U 0,05 dan D min 0,05, kalau misalnya U min D itu kan 0,1 dan diketahui 0,1 kalau dihitung. Nah, CEO nya berapa? Itu diketahui dari min U kali D. Min U kan min 0,05 dikali D nya kan min 0,05, jadi hasilnya adalah 0,0025 nanti dibagi dengan U min D yaitu 0,1. Lalu untuk yang U nya 0,01 dan D nya min 0,19, U min D nya itu hasilnya dari 0,01 ditambah 0,19 karena min sama min kan tambah, berarti kan 0,2. Lalu untuk yang min U kali D hasilnya adalah 0,0019. Dari 0,0019 tersebut dibagi dengan U min D atau 0,2, hasilnya adalah 0,0095. Jadi untuk conclusionnya antara varian dari return on stock dan dengan optionnya itu return on stock itu kan equal sama dengan U min D kuadrat P kali 1 min P. Nah, itu ternyata lebih besar daripada option price-nya yang 0,0095 dolar itu tadi. Exercise 8.3, mencari initial value of portfolio replicating call option jika proportional transaction itu incurred whenever the underlying stock is sold. Compare this value with the cash free of such cost. Diasumsikan S0 sama dengan X $100, U 0,1, D min 0,1, dan R 0,05. C-nya itu at 2%. Seller receiving 98% of the stock value. Untuk mencari jawabannya itu harus menggunakan rumus initial value of the replicating portfolio, yaitu yang X1 kali S0 ditambah Y1, itu D0 sama dengan 0 ya. Lalu bisa dilihat di persamaannya itu dimasukkan. Nah, kenapa hasilnya 110 itu X itu dikali U terlebih dahulu? Kan di dalam rumus itu kan sama dengan V0 sama dengan D0 kan ya. Nah, V0 itu masuk rumusnya X1 SU ditambah Y1 kali 1 plus R sama dengan D0. D0 nya itu FSU. Nah, tinggal dimasuk-masukkan saja. 110 itu kan hasilnya dari X dikali dengan U karena dicari SU tadi. Berarti kan 110 dapatnya $110 kali 1 min C kali X ditambah 1,05 Y dapat dari 1 plus R dikali Y1. Itu kan tadi kan 1 ditambah R-nya kan 0,05, berarti 1,05 sama dengan 10 itu hasil dari FSU. FSU itu dari S min X, yang rumus sebelumnya yaitu S min X, yang X min X itu kan S-nya tadi udah diketahui 110 dikurangi X yang asli S0 yaitu $100, berarti tinggal 10. Lalu yang persamaannya yang bawahnya yang SD itu kan sama, tinggal diganti SD-nya aja, berarti kan X1 dikali SD ditambah Y1 dikali 1 plus R sama dengan FSD. Nah, SD-nya itu kan dari 100 dikali min 0,1 hasilnya 90. Lalu 1 min C kali X ditambah 1,05 Y dapat dari sama yang kayak yang di atasnya tadi rumusnya, lalu sama dengan 0 yang berarti FSD. 0 nya itu dapat dari yang 90 dikurangi 100, karena hasilnya minus otomatis itu kan harusnya positif, jadi sama dengan 0. Terus C nya kan diketahui
adalah 2%. Jadi diganti-ganti aja. C-nya tinggal diganti 2%. Menggunakan metode eliminasi. Nah, hasilnya X nanti adalah 0,5102 dan Y-nya itu minus 42,8471. Nah, untuk mencari initial value of the replicating portfolio menjadi 100X ditambah Y, hasilnya itu 100X itu berupa kan sudah diketahui X tadi kan 100, berarti kan 100X karena stoknya itu ada 100. Terus Y-nya kan bondnya kan diketahui, jadi ditulis Y aja. Nah, hasilnya dari 100X tambah Y yang dimasuk-masukin X sama Y hasilnya tadi itu ada sedikit koreksi, itu $8,1729. Nah, jika C-nya 0, maka replicating portofolionya tinggal dimasuk-masukin ke rumus yang eliminasi itu tadi, yang 110 1 min C kali X bla 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 sampai bawah itu tadi. Nanti hasilnya adalah $7,1429. Nah, untuk money market posisi Y itu sama dengan setiap C. Exercise 8.4. Pertanyaannya adalah jika S0 itu adalah $75, U 0,2, D min 0,1, dan disuppose kamu dapat meminjam uang pada 12%, angka 12%, dan rate of deposit-nya itu kurang dari 8%. Cari value of replicating portfolio untuk put dan call. Apakah jawaban itu konsisten dengan put dan call prices sama dengan teorem 8.2? Oke, yang pertama yang dicari yaitu adalah V0 sama dengan D0. Dengan ini yang dicari yang call dulu. Sudah diketahui U sama dengan 12% dan D sama dengan 8%. Maka yang dicari adalah rumus yang itu tadi, yang V0 sama dengan D0, yaitu yang X1 SU ditambah Y1 1 plus U sama dengan FSU. Nah, FSU di sini adalah X kurang S. Nah, X-nya itu dapat dari S0 dikali 1 plus U. Lalu yang bawahnya, yang eliminasi yang ke bawah, yaitu yang persamaan kedua X1 SD plus Y1 1 plus D sama dengan FSD. Sama rumusnya, tinggal diganti X-nya itu S0 1 tambah D. Lanjut ke pemasukan angkanya. Di yang persamaan pertama yaitu X1 75 kali 1 plus 0,12. SU kan dari S0 ditambah 1 plus U. Jadi hasilnya seperti itu, ditambah Y1 dikali 1 plus 0,12 sama dengan 75 kali 1 plus 0,12. Hasilnya adalah 84X ditambah 1,12Y sama dengan 84. Lalu yang persamaan kedua yaitu X1 kali 75 kali 1 plus 0,08 ditambah Y1 kali 1 plus 0,08 sama dengan 75 kali 1 plus 0,08. Hasilnya adalah 81X ditambah 1,08Y sama dengan 81. Nah, itu nanti dari dua persamaan tersebut dieliminasi untuk dicari X sama Y-nya. Nanti ketemu X-nya 0,6667, Y-nya min 40,1786. Lalu untuk mencari yang put-nya itu sama caranya dengan yang call, cuma tadi kan untuk mencari FS-nya, FSU atau FSD itu kan X dikurangi S. Nah, kalau yang di put itu S dikurangi X. Dengan cara yang sama, X-nya tadi S0 1 plus U sama S0 1 plus D. Nah, untuk X-nya yang ketemunya adalah negatif atau min 0,333, yang Y-nya 27,7778. Lalu mencari replicating portfolio value. Itu pakai rumus yang X1 kali S0 ditambah Y1. Itu untuk yang put. Itu dimasukkan saja seperti yang tadi. X-nya kan ketemu, untuk yang put kan 0,3333. Itu dikali dengan S0 75 ditambah Y-nya yang ketemu yaitu 27,7778. Hasilnya adalah 2,778. Lalu yang untuk yang call itu X1 rumusnya sama seperti yang rumus replicating portfolio, cuma diganti bagian X1 yang ketemu yang di call tadi. Lalu hasilnya adalah 9,8214. Lalu mencari risk neutral probability-nya. Untuk call, kan rumusnya untuk P bintang adalah R min D per U min D.
Nah, R-nya sudah diketahui, untuk yang call itu kan 12%. Maka dimasuk-masukkan saja, hasilnya nanti adalah 0,7333. Lalu untuk yang put, sama rumusnya, hanya tinggal dimasukkan saja rate-nya, tapi rate-nya itu 8% karena dia dalam kondisi put, sama dengan 0,6. Exercise 8.5. Pertanyaan adalah jika S0 itu adalah $120, U 0,2, D min 0,1, R 0,1, consider call option dengan strike price X $120 dan exercise time T-nya 2. Find the option price dan replicating strateginya. Nah, yang pertama yaitu dicari time ke 0. Itu kan rumusnya 1/1 plus R kuadrat dikali P bintang kuadrat FSUU ditambah 2P bintang kali 1 min P bintang FSUD ditambah 1 min P bintang kuadrat FSDD. Nah, P bintang kan udah diketahui tadi, R min D per U min D. Hasilnya 0,6667. Setelah diketahui, maka mencari yang SUU, SUD sama SDD-nya terlebih dahulu. SUU kan rumusnya S0 kali S kali 1 tambah U kuadrat. Nah, hasilnya nanti dimasuk-masukin aja, hasilnya nanti 172,8. Terus yang SUD itu S0 dikali 1 plus U dikali 1 plus D sama dengan 129,6. SDD S0 dikali 1 plus D kuadrat sama dengan 97,2. Lalu langsung mencari setelah ketemu yang SUU, SUD sama SDD, nanti dimasukin yang function of SUU-nya, SUD sama SDD. Untuk functionnya kan rumusnya itu S dikurangi X. Nah, tinggal dimasuk-masukin aja yang SUU tadi kan 172,8. Nah, X-nya diketahui 120, maka dikurangi itu nanti hasilnya adalah 52,8. Terus yang SUD dari 129,6 dikurangi 120 hasilnya 9,6. Yang FSDD nanti SDD dikurangi X berupa 97,2 dikurangi 120, hasilnya kan negatif. Nah, dalam function itu harusnya positif, jadi dimasukinnya ke 0. Lalu dimasukkan rumus yang time 0 tadi, hasilnya adalah 22,92. Lalu pada stock price at 1 itu SU, itu rumusnya kan dicari SU sama SD untuk yang at 1. Nah, itu nanti SU dicari S0 dikali 1 plus U sama kayak rumus yang biasanya mencari S, lalu dimasuk-masukkan dengan data S yang awal, dan hasilnya untuk yang SU adalah 144 dan yang SD adalah 108. Pada tahap yang at time 1 yang SU, amount of stock held should be increased atau harus dinaikkan berjumlah 1 share atau satu saham. Nah, lanjut membeli finance by borrowing atau membeli kurang lebih $27,64 dengan mengincrease atau menaikkan total amount of money yang dimiliki seharga $109,9. Nah, untuk yang ketika probability sahamnya down, itu stok harus di-reduce sebesar 0,2963 dan $55,27 yang harus dibayar, dikurangi dengan harga yang saham yang dipunyai sejumlah $26,18. Seperti itu. Exercise 8.6. Nah, dengan menggunakan data yang sebelumnya berupa S0 $120, U 0,2, D min 0,1 dan R 0,1 serta strike price X $120 dan exercise time-nya 2. Find the price, harga dari saat call, dan juga replicating strategi ketika dividennya itu $15 yang dibayarkan pada saat at time 1. Nah, caranya dengan mencari X dividend price, yaitu dengan mengurangi dari S dikurangi X, S dikurangi dividen. Nah, S di sini itu adalah yang S yang sudah dihitung dari yang S0, yaitu S yang U sama SD. Nah, SU nanti yang 144 dikurangi dengan dividennya. 144 dikurangi 15 sama dengan 129. Lalu yang SD 108 dikurangi 15 nanti hasilnya 93. Itu nanti
merupakan ex dividend price. Nah, nanti selanjutnya dicari pada prices at time 2 dengan mencari SUU, SUD, SDU, dan SDD. Untuk yang mencari SUU, itu SU dikali 1 plus U, lalu dimasukkan 129 dikali 1,2, hasilnya 154,8. SUD itu SU kali 1 plus D sama dengan 129 kali 0,9 sama dengan 116,1. Yang SDU, SD dikali 1 plus U sama dengan 93 kali 1,2 sama dengan 111,6. SDD itu SD dikali 1 plus D, 93 kali 0,9 hasilnya 83,7. Nah, selanjutnya mencari payoff. Payoff-nya itu dengan rumus D1 sama dengan E bintang dikali 1 plus R pangkat min 1 function S1. Nah, nanti tinggal dimasuk-masukkan aja untuk yang R, Fs1 dengan rumus yang sama. Lalu untuk mencari option value-nya adalah SU yang dividend prices dikurangi sama SD. Hasilnya adalah 129 dikurangi 108 itu sama dengan 21. Lalu SD yang dividend prices itu dikurangi dengan SU 93 kurangi 144 kan hasilnya negatif 51. Nah, akhirnya kan untuk yang option value itu nggak boleh negatif, jadi hasilnya harus positif. Nah, makanya nanti payoff-nya adalah 0. Nah, the option value pada saat pertama adalah $21,09 dan itu pada posisi naik, probability-nya naik, dan $0 saat probability sahamnya itu turun. Nah, replicating portofolionya pada saat at time 1 itu didasarkan pada ex dividend price, terdiri dari 0,8992 shares, dan loan atau pinjaman itu sebesar $94,91 dalam kondisi up atau sahamnya probabilitasnya naik dan tidak ada shares dan tidak ada money market position saat posisinya lagi down. The option price pada at time 0 itu adalah $12,78. Replication strategi atau replicating portofolionya itu at time 1 adalah ketika dividen itu tersedia, ketika pembeli dari saham itu membeli sahamnya pada saat atau at time 0 dengan membeli 0,5859 shares dan meminjam $57,52. Exercise 8.7. Diketahui S0 itu adalah $50, R-nya 5%, U 0,3, D-nya min 0,1. Find the price, harga dari European call dan put dengan strike price X sama dengan $60 yang di exercise dalam 3 kali. Nah, dari rumus Cox-Ross-Rubinstein formula itu yang CEO itu kan diketahui 1 plus R pangkat min N sigma K dalam M, sigma K sampai N, P bintang pangkat K dikali 1 min P bintang pangkat N min K, S0 kali 1 plus U pangkat K dikali 1 plus D pangkat N min K dikurangi X. Nah, nanti hasilnya itu dicari lagi dengan menemukan M, N sama P-nya dengan rumus sigma K sampai N, P pangkat K 1 min P pangkat N min K. Nah, nanti rumusnya yang PE0 itu dicarinya dengan X min ST, yang CE0 ST min X. Nah, itu nanti CEO nanti hasilnya adalah $5,93 dan PI0 itu $7,76. Exercise 8.8. Diketahui S0-nya itu $50, R-nya 0,5%, U 0,01 dan D itu min 0,01. Temukan M, X1 dan the price of CEO of European call option dengan strike X sama dengan $60 yang di exercise 50 kali. Nah, untuk menemukan yang M itu dengan cara yang S0 1 plus U pangkat M 1 plus D
pangkat N min M itu harus lebih besar dari X. Jadi M-nya itu ketemunya adalah 35. Lalu mencari CI0. CI0 rumusnya yang S0 1 min M kurangi 1 N sama Q itu dikurangi 1 plus R pangkat min N X 1 dikurangi jumlah dari M min 1 N sama P bintang, dan ketemunya adalah $3,4661. Nah, itu kan dalam keadaan call. Nah, nanti X1 nya itu dicari dengan rumus 1 dikurangi jumlah M-1,6 dan Q. Nah, nanti hasilnya adalah 0,85196 shares. Exercise 8.9. Pertanyaan adalah kapan stok itu naik pada setiap stepnya. Nah, terus pada step mana terjadi delta of European call menjadi 1. Nah, the delta of European call itu menjadi 1 atau sama dengan 1 pada saat first step N, pada N bagian first step. Nah, seperti option ketika money atau uang atau fundnya itu independent, di mana stok itu bisa naik atau turun pada saat step yang berikutnya. Nah, itu disebut dengan S0 kali 1 plus U pangkat N 1 plus D itu lebih dari X. Di sini itu sama seperti yang S0 kali 1 plus U pangkat N plus 1 lebih dari X. Nah, nanti rumus dari persamaan tersebut adalah N lebih dari in X min in S0 min in 1 plus D per in 1 plus U. Exercise 8.13 verify equality 8.8. Nah, yang pertama itu B itu adalah S0 E sigma pangkat sigma B ditambah RU dikurangi setengah sigma kuadrat U sama dengan A. VT sama dengan WT ditambah M min R ditambah setengah sigma kuadrat kali T per sigma. Itu T-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, diketahui dalam continuous model itu P-nya itu adalah P bintang dengan sama yang disama dengankan dengan R min D per U min D dengan R lebih dari 0. Nah, P di sini itu dimodifikasi dari periel sehingga nanti hasilnya adalah E bintang kali E pangkat min RT dikali ST. Dari rumus tersebut nantinya akan diganti-ganti dari sisi ke kiri ke kanan. Yang tadinya itu ST atau SU 1 SU kurang dari A itu nanti diganti menjadi S0 dengan expected bintang, karena yang dicari tadi kan P bintang sehingga expectednya itu mengikuti P bintangnya itu tadi. Setelah dihitung-hitung nanti kan munculnya S0 itu atau yang VT adalah winner process under P bintang. Jadi random variabelnya VU dan VT min VU itu independen dan normalnya itu didistribusikan dengan mean 0 dan variance U dan T min U. Setelah dimasukkan yang E bintangnya tadi, yang dari E bintang E pangkat min RT ST 1 SU kurang dari A menjadi S0 E bintang E pangkat sigma VT min setengah sigma kuadrat U 1V U kurang dari B. Itu nantinya hasilnya adalah yang di bawah, yaitu S0 integral B itu 1 per akar 2 PT E pangkat min X min sigma U kuadrat per 2U dx. Nah, itu nanti merupakan following normal distribution dengan D0 sama dengan S0. Exercise 8.14 find the density of WT dengan risk neutral probability P bintang. Nah, untuk yang fungsinya didistribusikan pada Fx sama dengan P bintang WT kurang dari X sama dengan P bintang VT kurang dari X ditambah M
dikurangi R ditambah setengah sigma kuadrat T per sigma. Nah, nanti hasilnya adalah integral X ditambah M min R ditambah setengah sigma kuadrat kali T per sigma. Terus 1 per akar 2pi pangkat 2pi E pangkat min Y kuadrat per 2 DY. Nah, dimana VT itu adalah WT ditambah M dikurangi R ditambah setengah sigma kuadrat kali T per sigma. Nah, itu nanti normally distribution atau following normal distribution under P bintang, dimana density of WT itu dfx per dx sama dengan 1 per akar 2 pi E pangkat min setengah X ditambah M min R ditambah setengah sigma kuadrat kali T per sigma kuadrat. Dan nanti itu merupakan D0 sama dengan S0. Exercise 8.15, mencari Black-Scholes formula dengan D1 dan D2 yang ada pada 8.11. Lalu dengan price-nya adalah European put with strike X dan exercise time T. Nah, di yang rumus D1 dan D2 itu kan ada yang in S0 per X plus R plus setengah sigma kuadrat T besar min T per sigma akar T besar min T. Nah, sama dengan D1 dengan D2-nya. Nah, nanti setelah ketemu put cooperity-nya, ternyata T-nya adalah 0. Nah, nanti dimasuk-masukkan dengan rumus yang PET itu tadi, yang Black-Scholes formula, itu nanti T-nya diganti, T kecil diganti dengan 0, sehingga PE 0 sama dengan CE 0 min S0 ditambah X E kecil pangkat E R pangkat min R T. Lalu hasilnya adalah min S0 N dikali min D1 ditambah XE pangkat min RT N kali min D2. Nah, dengan mensubstitusikan T kepada 0 dan T min T untuk T, didapatkan Black-Scholes formula dengan PE T.